orang kalau cinta itu apapun jadi apa semuanya ya, jadi indah ya. Kalau orang jatuh cinta itu, tai kucing itu rasa coklat ya, begitu katanya ya. Makanya kalau lagi cinta kasmaran, mobil apa saja nggak masuk, ya kan? Tapi hari ini saya lihat benar-benar begitu ya, dia cinta. Saya bilang, benar kamu sayang sama pacarnya juga? Saya tanya begitu, kata mereka iya. Kalau begitu, begitu. Mari kita berdoa. Bukan pakai hukum adat, tapi hukum Kristus, karena Kristus sudah menyelesaikan segala hukum kutuk. Mulai hari ini kalian jalani kehidupanmu sebagai calon suami istri sampai menikah. Akhirnya mereka pergi pulang kampung menikah dengan banyak keluarga yang tidak datang karena mereka takut akan kutukan dari hukum yang telah dibuat oleh nenek moyangnya. Puji Tuhan sampai hari ini mereka sehat. Anak-anaknya satu cowok dua cewek cantik-cantik dan cakep-cakep. Pernah mereka berantem, kami cuma bilang, kalau kalian berantem hukum adat, kutuk adat akan berlaku. Boleh kembali lagi baik gitu ya. Ya harus kembali ke hukum Kristus. Kalau tidak, kita akan mulai masalah. Jadi saudara, tidak ada lagi kutuk dalam perspektif Kristen, karena Kristus ketika tergantung di atas kayu salib sudah membereskan semua itu, termasuk kutuk maut. Siapa yang mungkin ditakuti dengan kutuk maut di sini ya? Wah, nanti kita mati nanti begini. Berdoa kepada Tuhan. Jika kita menderita, diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, mungkin juga dengan bayangan kutuk-kutuk dunia, pandanglah. Jadi saudara, penderitaan itu bagi kita dalam perspektif umat Kristen bukan kutuk, tapi ujian. Ya, sebab sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi penderitaan akan ada. Cuma panduan kita yang sungguh menawan bagi saya ialah dalam seluruh proses kehidupan dengan perjalanan kita di tengah-tengah penderitaan, Tuhan telah mengalahkan dunia. Karena itu dia mengatakan, ikutlah aku. Harilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan keledaan kepadamu. Aku akan memberikan kuk kepadamu, tapi kuk yang melahirkan sukacita. Karena berjalan dalam dunia tanpa sebuah kuk itu tanggung jawab ya. Tanpa tanggung jawab. Nah ini kita semua punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga jemaat, saya sebagai pendeta dengan ibu dia, yang lain sebagai majelis atau dia akan tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu memang kadang-kadang tampak berat, tapi kuk yang kupasang itu enak ya, dan melahirkan sukacita. Siapa bilang kita kesana kemari melayani kemudian capek? Kelihatan capek, tapi hati bergembira. Saya katakan itu ya, orang bilang waduh poping kesana kemari, capek pasti ya, capek memang.
menderita. Karena selain kita menyanyikan kemenang di dalam Yesus Tuhan, maka ada lagu yang lain. Inikah kau ikut Tuhan, hidup salib. Saya punya kesan lagu ini karena waktu di sini itu kami memimpin prosesi dan saya kemudian pikul salib. Kalau dulu pikul salibnya besar, pikul salibnya berapa berat, dibuat berat ya supaya simbolisasi salib memang kelihatan. Jadi itu kami masuk dalam gereja, lalu kemudian saya pikul salib. Setelah saya sandarkan salib ke tempatnya, lalu kemudian teman saya bilang, Binias, baju merah ngaca rupanya cat dari salibnya putih begitu ya. Jadi baju putih saya melintang merah di belakang begitu ya. Makanya kalau nyanyi inginkah kau ikut salib, saya ingat baju putih merah saya. Ada sukacita, ada penderitaan, tapi ada kemenangan. Jadi kita bergembira, tapi ingat kalau kita menderita, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yang saya mau jelaskan ialah, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Yang disebutkan orang dekat, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, ialah orang yang patah hati tetapi tetap membalas kasih Tuhan. Masalahnya saudara, banyak orang yang hidup di dalam Tuhan tapi dia tidak membalas kasih Tuhan. Karenanya penderitaan-penderitaan yang dia alami sepertinya nggak pernah selesai. Saya ingin mengatakan satu hal sebagai pokok penting dalam renungan kali ini adalah dalam penderitaan jangan pernah berhenti untuk membalas kasih Tuhan. Sebab berkali-kali saya bilang ketika orang menderita maka perasaannya langsung jatuh. Dia jatuh, doanya tidak dilakukan lagi karena memang penderitaan membuat kita goyah, melunturkan spirit kita secara jasmani maupun secara rohani. Waktu kedukaan kemarin ada 1 minggu saya tidak men-share renungan karena nggak kuat mau nyusun, tapi kehilangan itu membuat tidak mampu untuk menorehkan tinta pulpen ataupun mengetik di laptop menyusun renungan. Saya bilang ini yang barangkali seringkali dialami orang lalu kemudian tidak mampu bangkit. Sehingga hari Minggu saya bilang tidak boleh kedukaan mengalahkan saya untuk merenungkan firman dan share-nya. Makanya hari Senin berikutnya kembali saya bilang ke grup-grup, mohon maaf seminggu kemarin saya terlalu lama berdoa, tapi kali ini saya buatkan oleh Tuhan untuk memberikan renungan kembali. Kenapa saya harus memberikan renungan? Beberapa orang mengatakan begini, waktu itu Pak saya menunggu, kok tidak ada, dia tidak tahu kalau saya lupa, kok tidak ada renungan dari Pak Binias. Karena begini, kata ibu itu, saya belum keluar kamar Pak, kalau belum baca renungan. Sesudah saya membaca renungan, khususnya karena dia memilih untuk membaca renungan saya, setelah itu baru saya berdoa, kemudian saya berdoa. Dan itu menguatkan saya untuk terus melakukan pekerjaan ini, yaitu memberikan renungan walaupun sederhana. Jadi saudara, penderitaan selalu melunturkan semangat kita, menggoyahkan iman kita, dan di situ kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Kita harus membalas kasih Allah. Yang saya maksud membalas kasih Allah adalah iman kita tetap dinyatakan, jangan goyah, jangan pernah berhenti. Demikian juga saya mengerti kita semua walaupun secara kemanusiaan penuh dengan tantangan, kadang-kadang juga kita loyo atau apa saja, mari tetap melayani. Karena ketika kita berani untuk mengatakan Tuhan, aku berserah kepadamu dan siap melayani, Tuhan akan balas berkat buat kita. Dia akan memberikan apa yang